Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang memahami kedudukan dan peran guru dalam pandangan Islam. Sebelum itu, kenalkan saya Restu Agung Santoso. Dan saya Selvi Khairunisa. Dan saya Abdul Hamid. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat sebuah proses untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai bekal dalam menjalankan kehidupannya di masa yang akan datang. Pendidikan bertujuan untuk mengarahkan peserta didik supaya mencapai tujuan akhir dari pendidikan yang mampu menciptakan manusia menjadi lebih baik dan terarah dalam menjalankan kehidupannya. Guru merupakan peranan yang paling utama dalam berlangsungnya proses pembelajaran karena seorang guru akan mengubah tingkah laku dan meningkatkan kualitas peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, upaya pemahaman kedudukan dan peranan guru khususnya dalam pandangan Islam menjadi suatu hal yang penting untuk kita bahas. Sebut juga sebagai pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mampu mencapai kedewasaannya dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah. Istilah lain yang lazim dipergunakan untuk pendidik ialah guru. Kedua istilah tersebut bersesuaian artinya. Bedanya adalah istilah guru seringkali dipakai di lingkungan pendidikan formal, sedangkan pendidik dipakai di lingkungan formal, informal maupun non-formal. Di lingkungan non-formal, orang tua menjadi pendidik utama bagi anak, didukung oleh keluarga yang tinggal bersama di dalam rumah. Sedangkan di lingkungan formal, tanggung jawab mendidik dilakukan oleh guru. Guru atau pendidik juga memiliki tugas dan perannya tersendiri. Yang lebih mudahnya adalah mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan terus memperbaiki sampai peserta didik pada jenjang sekolah selanjutnya. Guru memiliki tugas baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdiannya. Apabila kita kelompokkan ada 3 jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Selain tugas, guru juga memiliki peran sangat penting dalam pendidikan karakter siswa, karena guru merupakan sosok yang dapat memberikan contoh bagi semua siswa. Guru juga memiliki tugas untuk mendidik siswa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa di kelas maupun di luar kelas, sehingga peran guru yang cocok untuk pendidik karakter adalah guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu sikap, perkataan, dan perbuatan, yang dimana ketiga aspek ini pasti ada di dalam diri setiap manusia dan saling berkaitan satu sama lain. Tugas pendidik atau guru lebih mudahnya adalah mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, dan terus memperbaiki sampai peserta didik pada jenjang sekolah lanjutannya. Guru memiliki tugas baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, ada 3 jenis tugas guru, yakni A. Tugas dalam bidang profesi, B. Tugas dalam bidang kemanusiaan, dan C. Tugas dalam bidang kemasyarakatan. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru lah diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 1. Tenaga bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selain tugas, guru juga memiliki peran sangat penting dalam pendidikan karakter siswa, karena guru merupakan sosok yang dapat memberikan contoh bagi semua siswa. Guru juga yang memiliki tugas untuk mendidik siswa, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan siswa di kelas maupun di luar kelas, sehingga peran guru yang cocok untuk pendidikan karakter ini adalah guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu sikap, perkataan, dan perbuatan, di mana ketiga aspek ini pasti ada dalam diri setiap manusia dan saling berkaitan satu sama lain. Sikap seseorang dapat dilihat dalam setiap perbuatan dan tutur katanya, sehingga teladan yang dapat dengan baik diikuti oleh siswa, yaitu melalui aspek perbuatan, karena dalam perbuatan tidak menutup kemungkinan terdapat aspek sikap, dan perkataan, sehingga aspek perbuatan harus lebih ditonjolkan dalam keteladanan guru. Menurut Titik Ningsih dan kawan-kawan, peran guru sebagai teladan yakni seperti datang ke sekolah lebih awal, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dengan maksud agar menjadi panutan yang baik bagi semua warga sekolah. Hasil penelitian Waidah menyatakan bahwa peran guru sebagai teladan dapat membentuk perilaku siswa dengan cara menjadi panutan bagi para siswa, penanaman nilai-nilai keagamaan, dan memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih disiplin. Hasil penelitian Rina Palungga dan Mas Duki menunjukkan bahwa peran guru sebagai teladan ditujukan oleh tutur kata, sikap, dan kepribadiannya, seperti sopan santun, disiplin, tanggung jawab, toleransi, jujur, serta kepedulian terhadap peserta didik dan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian relevan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keteladanan adalah suatu perbuatan yang dapat dilihat dan menjadi panutan oleh siswa yang ditujukan melalui tutur kata, sikap, dan kepribadiannya, seperti datang ke sekolah lebih awal, disiplin, sopan santun, toleransi, jujur, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Seorang guru juga harus bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan dan memberikan motivasi pada siswa untuk lebih disiplin. Seorang guru atau pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam karena memberi berbagai ilmu, pembinaan, akhlak mulia, dan meluruskan perilaku yang buruk. Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat Rasul. Al-Syahwi syair, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang Rasul. Ahmad Tafsir 1984 bit 276. Dalam segala hal, pribadi Nabi Muhammad SAW selalu dijadikan acuan sebagai seorang pendidik. Kompetensi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dapat dikelompokkan menjadi 3 hal. 1. Kompetensi personal, menjadi pribadi yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kedua, kompetensi sosial. Dan ketiga, kompetensi profesional, mampu memahami ajaran Islam secara utuh, memahami karakteristik umat, mampu melaksanakan dakwah atau pendidikan yang matang, mampu mendidik dengan menggunakan metodologi yang tepat. Akrim 2020-2-108. Seorang pendidik yang baik adalah yang dapat memposisikan kedudukannya sebagai pendidik yang profesional sesuai dengan perkembangan zaman, bertanggung jawab atas ilmu yang disampaikannya pada siswa di mana ia mengajar. Adapun ciri-ciri guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya adalah 1. Komitmen dalam kepentingan siswa dan pelaksanaan pembelajaran. 2. Menguasai cara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran. Ketiga, mampu berpikir sistematis dan selalu belajar dari pengalaman, refleksi diri, dan koreksi. Keempat,
proses belajar mengajar semakin baik. Dan kelima, tanggung jawab dan mengamati tingkah siswa melalui kegiatan evaluasi Hakim 20.2/108. Menurut Nukman Sulaiman, pendidik memiliki dua fungsi. Pertama, sebagai ahli ilmu pengetahuan. Kedua, yaitu sebagai contoh teladan bagi peserta didiknya. Tugas ini adalah tugas yang penting, juga memiliki tanggung jawab yang berat, tetapi mulia dan terhormat. Nukman Sulaiman 1921/210. Fungsi pendidik yang pertama adalah ahli ilmu pengetahuan. Berarti seorang pendidik harus memiliki kemampuan sebagai bekal diri sendiri untuk mengembangkan dan menyalurkan ilmunya kepada peserta didiknya. Fungsi pendidik yang kedua yaitu sebagai contoh teladan bagi peserta didiknya. Menjadi seorang pendidik tidak hanya ahli dalam bidang pengetahuan saja, namun juga harus memiliki kepribadian yang baik dan berakhlakul karimah sehingga bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Pendidik harus mampu perilaku sesuai dengan ajaran Islam dan cerdas dalam mengembangkan pengetahuannya sehingga peserta didik akan menghargai dan meniru setiap perbuatan baik yang ada pada diri pendidik. Dua, fungsi ini sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagai ahli ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk menjadi seorang pendidik tanpa adanya etika dan akhlak yang baik. Begitu juga hanya dengan kepribadian yang baik tanpa memiliki ilmu pengetahuan juga tidak bisa dikatakan sebagai pendidik, karena seorang pendidik harus mampu memberikan dan mendidik peserta didiknya sehingga memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Kita lanjutkan kepada tentang penegasan kembali fungsi pendidik atau guru. Ahli ilmu pengetahuan berarti seorang pendidik harus memiliki kemampuan sebagai bekal diri sendiri untuk mengembangkan dan menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Yang kedua, sebagai teladan bagi peserta didiknya. Menjadi seorang pendidik tidak hanya ahli dalam bidang pengetahuan saja, namun juga harus memiliki kepribadian yang baik, berakhlakul karimah, sehingga bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Nah, kemudian kita bahas tentang hakikat kompetensi guru menurut ajaran Islam. Guru adalah seorang pendidik yang berkewajiban untuk menambahkan wawasan para peserta didiknya dalam bidang pendidikan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas peserta didik. Seorang guru juga mengemban tanggung jawab yang berat, yakni guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat mendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan yang berguna untuk memajukan serta mewujudkan tujuan pendidik nasional. Dan kemudian, agar pendidik dapat melakukan perannya dengan baik dalam pendidikan Islam, selalu dikaitkan dengan nilai gius dan setiap kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi yang harus dimiliki yakni: satu, kompetensi personal religius. Kedua, kompetensi sosial religius. Yang ketiga, kompetensi profesional religius. Jadi seperti itu. Pendidik dalam Islam, hakikat pendidik dalam Islam itu memiliki peran yang sangat penting, karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendidik adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, dan orang yang memiliki pengetahuan itu wajib untuk menyampaikan apa yang sudah dia ketahui. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.